Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara kami pada siang hari ini, di acara webinar dari Yaling, di mana kita akan membahas tentang solusi dari Yaling untuk rekan-rekan customer yang mungkin mereka bekerja secara remote ya, baik itu di rumah ataupun di remote office. Acara siang hari ini akan dibawakan oleh saya dengan Irwan. Salam kenal semuanya rekan-rekan. Oke, kita langsung mulai saja. Yaling di sini memiliki beberapa solusi baru ya, beberapa solusi baru untuk rekan-rekan partner dan customer, di mana solusi ini seharusnya cukup banyak membantu ya bagi rekan-rekan customer itu untuk bagaimana mereka bisa bisa menjajaki atau melakukan komunikasi secara jarak jauh dari remote lokasi dengan menggunakan perangkat-perangkat yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang Yaling ya. Jadi mungkin sedikit introduction dari Yaling. Jadi di sini mungkin dari rekan-rekan sudah pasti mengenal Yaling ya. Jadi di mana Yaling di sini adalah brand global untuk produk-produk solusi di komunikasi berbasiskan IP. Jadi mulai dari IP phone, kemudian IP video phone, video conference, dan kita juga memiliki cloud platform baik itu untuk remote management ataupun cloud video conferencing platform. Dan Yaling sendiri di sini posisinya sudah menjadi global market share ya untuk device IP communication. Jadi mulai dari tahun 2018, sebelumnya sih masih di peringkat kedua. Mulai dari tahun 2018 Yaling sudah menjadi global nomor satu produsen untuk device-device komunikasi IP. Ya. Nah, dan saat ini untuk market share dari Yaling sendiri sudah hampir sepertiga dari worldwide ya untuk provider ataupun produsen dari perangkat komunikasi IP. Dan dari Yaling sendiri juga memiliki banyak kerjasama dengan beberapa global provider ya untuk dari komunikasi sendiri. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ada dari AT&T, Verizon gitu ya. Mungkin yang paling dekat adalah Singapura ya dengan Singtel dan sebagainya. Jadi di mana di mancanegara sudah banyak digunakan itu komunikasi berbasiskan IP dan Yaling menjadi salah satu pilihan device untuk IP phone ya, IP phone untuk mereka. Dari segi platform sendiri, Yaling juga mengusung tema open platform sebenarnya. Jadi Yaling adalah device yang open platform, di mana mendukung banyak sekali platform provider ya, seperti dari Microsoft, kemudian dari Microsoft, dan lain sebagainya, hingga ke Zoom. Jadi dari device-device Yaling sendiri, untuk device video komunikasi kita juga mensupport baik itu ke Microsoft Teams ataupun juga ke Zoom device. Mungkin saat ini yang kedua platform ini mungkin yang banyak digunakan ya di Indonesia. Dan ini adalah gambaran bahwa waktu itu di tahun 2018 kita bekerjasama dengan Microsoft untuk meluncing beberapa device, terutama untuk Microsoft Teams, yaitu karena Yaling juga memiliki beberapa device yang khusus untuk Microsoft Teams. Nanti kita akan juga perkenalkan di slide berikutnya ya. Jadi di sini adalah event sewaktu Microsoft bekerjasama dengan Yaling untuk meluncur solusi dari Microsoft Teams dan device untuk meeting room conference-nya. Sedangkan untuk beberapa customer global dari Yaling itu juga cukup banyak ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat beberapa perusahaan atau company yang sudah menggunakan solusi dari Yaling. Dan untuk di Indonesia sendiri juga sudah cukup banyak yang menggunakan. Sebenarnya kita bisa melihat dari government, kemudian dari telco, BUMN, bank gitu ya, baik itu perusahaan ataupun ke arah perusahaan konstruksi. Jadi ini adalah key customer Yaling saat ini dan masih banyak customer-customer yang lainnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke solusi dari Yaling sendiri. Jadi seperti tadi yang sudah saya introkan, bahwa sebelumnya Yaling sudah memperkenalkan ya di acara webinar sebelumnya adalah solusi untuk device meeting room,
dan juga solusi untuk cloud platformnya, yaitu dengan Yaling Meeting. Nah, pada hari ini kita akan lebih fokus untuk apabila dari user itu ingin menggunakan perangkat untuk meeting, baik itu audio ataupun berbasiskan dengan video, untuk di remote location, contohnya di rumah, ataupun mungkin rekan-rekan customer mungkin punya lokasi untuk mungkin office remote office ya tersendiri. Nah, bagaimana cara membuat atau menjalani sebuah meeting itu yang seamless ya dengan baik itu video dan audio yang cukup memadai. Nah, di sini Yaling eh, biasa kita juga melihat ya beberapa kendala sewaktu kita itu mengadakan ataupun kita join meeting dari luar atau dari remote location. Pertama, biasanya itu adalah susahnya untuk melakukan sambungan ya, sambungan ke platform yang kita tuju. Pertama itu. Kedua adalah dari segi kualitas dari video itu sendiri. Seperti yang kita tahu mungkin beberapa device perangkat misalkan laptop gitu ya, secara kualitas dari kameranya pastinya mungkin tidak terlalu bagus biasanya mostly, dan juga untuk performa dari laptop itu sendiri kemungkinan besar atau sebagian besar itu tidak mencukupi ya. Jadi dari segi processing speed dari laptop itu sendiri untuk memproses video komunikasi real time. Ketiga adalah biasanya kita berada di satu tempat yang cukup ramai. Jadi apabila kita ingin berbicara, terkadang background noise dari lokasi kita meeting itu masuk ya. Nah, hal ini bisa ditanggulangi dengan menggunakan device Yaling. Jadi Yaling di sini memiliki beberapa solusi untuk video komunikasi, terutama untuk kalau kita gunakan di remote location ya. Pertama, kita memperkenalkan yaitu tipe Yaling VP59. Di sini Yaling VP59 adalah salah satu flagship video phone dari Yaling yang sangat powerful ya, di mana dari VP59 sendiri juga mendukung beberapa platform provider. Nanti saya akan lebih jelaskan di belakang. Nah, di sini untuk dari Yaling VP59 sendiri sebenarnya sudah memiliki ini ya mikrofon dan juga sudah memiliki speaker yang integrated dan bisa langsung digunakan untuk sebagai device kita untuk komunikasi sewaktu kita berada di rumah misalkan. Apabila kita memerlukan mungkin experience untuk dari segi audio sendiri, kita bisa integrasikan device headset dari Yaling. Kita memiliki dua tipe headset saat ini, yaitu adalah UH33 untuk seri mono dan UH36 itu untuk seri stereo. Tergantung dari kebutuhan rekan customer ya. Jadi nanti mereka membutuhkan yang stereo ataupun mono. Dari segi kualitas suara itu yang diunggulkan dari device ini, dan yang pasti dari segi juga processing video dari device IP phone VP59 ini yang dibutuhkan. Jadi VP59 ini dia mendukung Full HD ya, jadi 1080p komunikasi dua arah ya secara seamless. Jadi situ. Dari segi VP59 di sini juga mendukung beberapa cloud platform provider, termasuk salah satunya device VP59 di sini juga certified untuk Microsoft Teams. Jadi bisa langsung digunakan seamless ya. Jadi kalau misalkan dari mungkin end customer sudah menggunakan Microsoft Teams untuk komunikasi sehari-hari, device VP59 di sini bisa langsung terinterkoneksi dengan Microsoft Teams. Dan misalkan apabila dibutuhkan, VP59 di sini itu juga bisa digunakan untuk huddle room atau meeting room skala kecil. Dengan kita mengintegrasikan kamera Yaling yaitu tipe UVC 30, nanti saya akan juga perkenalkan di slide berikutnya, dan juga kita juga bisa interkoneksikan dengan wireless microphone. Jadi untuk misalnya kita taruh di tengah ruangan meeting gitu ya. Jadi device Yaling VP59 di sini bisa digunakan untuk meeting room berskala mungkin kecil sampai menengah dengan tambahan perangkat-perangkat ini. Jadi cukup cukup fleksibel ya, di mana VP59 sendiri apabila end customer membutuhkan untuk interkoneksi misalkan, oke, saya memerlukan untuk connect ke Microsoft Teams. Nah, VP59 bisa, ataupun
saya mau memerlukan koneksi ke misalkan Zoom gitu ya. VP59 juga sudah mensupport untuk Zoom sendiri. Dan juga VP59 juga bisa digunakan untuk komunikasi langsung by dial by SIP atau H323 sebagai platform. Dan yang pasti semua device Yearling mendukung untuk interkoneksi dengan platform Yearling sendiri yaitu Yearling Meeting ya. Jadi di sini VP59 merupakan device yang cukup fleksibel untuk digunakan untuk end customer, baik itu untuk personal ataupun digunakan untuk ruang meeting dengan tambahan perangkat aksesoris USB kamera dan juga wireless microphone. Dari segi headset sendiri, Yearling memiliki dua tipe tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya. Jadi kita punya tipe stereo dengan tipe UH36 ataupun kita juga memiliki tipe mono yaitu UH36. UH33 di sini ya. Jadi tergantung kebutuhan misalkan dari customer mungkin lebih cenderung kemana kebutuhannya. Ya, apabila mungkin sering digunakan mungkin juga untuk ke arah musik dan sebagainya, mungkin UH36 Dual itu lebih disarankan. Penggunaannya juga cukup ini ya, cukup luas, tidak hanya digunakan untuk kita rumah saja, tapi UH36 juga bisa digunakan untuk call center, bisa digunakan untuk di office sendiri. Jadi apabila kita sedang melakukan pembicaraan komunikasi, itu bisa membantu mengeliminasi mungkin suara rekan di sebelah gitu ya, atau suara mungkin di belakang yang cukup ramai, gitu dengan headset ini. Dan kita juga bisa gunakan juga di rumah ya, jadi ya, gambarnya adalah remote worker di rumah ataupun kita lagi di luar. Nah, hal ini didukung karena dari device USB headset Yearling ini itu mendukung noise cancellation gitu ya dan beberapa teknologi yang lain di mana suara jadi penangkapan suara jadi audio reception dari UH36 di sini itu sangat kita bilang sih high quality ya, sangat premium dan terutama kita bisa mengeliminasi dari noise-noise di belakang. Dari device-nya sendiri itu terdiri dari dua bagian kalau dari rekan-rekan lihat. Jadi di sini UH36 sendiri bisa digunakan ada dua jack ya. Pertama adalah via USB, kita bisa colokkan itu ke PC atau laptop kita, ataupun kita juga bisa konekkan ke device Yearling seperti tadi di VP59 ya. Dan apabila mungkin kita ingin gunakan ke perangkat yang lain, kita juga bisa langsung mencolokkan dari jack 3,5 milinya, itu adalah jack standar untuk audio, ke perangkat-perangkat yang lainnya. Baik misalkan kita langsung colokkan ke laptop, ataupun kita langsung juga colokkan ke handphone misalkan, itu juga bisa digunakan. Ya, jadi sangat fleksibel untuk penggunaan dari headset Yearling ini. Dan dari apabila kita gunakan interkoneksi dengan device Yearling sendiri untuk IP phone, ada beberapa juga fitur-fitur yang lain yang bisa digunakan ya dengan tombol-tombol yang ada di dalam headset sendiri. Jadi semacam pertama bisa mute, kemudian juga bisa hang off itu fitur standar dan beberapa fitur yang lain bisa redial, bisa hold dan lain sebagainya. Apabila kita interkoneksikan dengan Yearling IP phone. Gitu. Dari segi audio tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dari Yearling di sini memiliki beberapa teknologi ya untuk headset Yearling. Pertama adalah dynamic equalizer dan juga wideband untuk HD audio. Jadi di sini yang memastikan bahwa kualitas penerimaan dan kualitas audio yang diterima di headset sendiri itu memiliki kualitas yang sangat prima. Dan juga untuk noise cancellation, Yearling memiliki passive noise cancellation dan juga noise cancelling microphone untuk menghindari tadi ya. Jadi kalau misal kita lagi di suasana di sebuah lingkungan yang cukup ramai dan sebagainya, hal ini cukup mendukung atau membantu kita agar lawan bicara kita bisa mendengar suara kita dengan jelas, bukan suara dari background noise kita gitu ya. Dan paling penting dari segi kualitas, Yearling menggunakan bahan ya, bahan yang istilahnya sangat premium dan breathable kalau di sini kita bilang. Jadi biasanya kan kalau kita menggunakan device untuk komunikasi kan sering ya dan misalkan meeting after meeting semacam itu. Nah, dengan kualitas bahan yang cukup prima, kita bisa cukup nyaman menggunakannya sepanjang hari di sini. Oke. Nah,
Tadi adalah solusi dari untuk kita bilang PP59 ya. Jadi untuk ruang untuk kita gunakan personal di rumah ataupun di untuk ruang meeting kecil gitu ya. Nah, di sini kita juga memiliki satu solusi apabila mungkin di perusahaan kita sudah menggunakan Microsoft Teams sebagai device komunikasi juga untuk voice. Nah, Yaling juga punya satu tipe yaitu tipe T55A. Nah, di sini tipe ini adalah memang Microsoft Team Phone. Ya, jadi kita atau end customer bisa menggunakan tipe Yaling T55A di sini sebagai endpoint dari Microsoft Team. Ya, jadi kita akun Microsoft Team bisa kita tanamkan di Yaling ini dan dari end customer bisa melakukan pembicaraan seyogyanya kita ini ya, berada di kantor nih. Jadi kita bisa call ke rekan kita gitu ya, sesama rekan kita dan sebagainya. Gitu dengan menggunakan Yaling T55A di sini. T55A sendiri juga bisa diinterkoneksikan dengan device headset ya, baik itu tadi UH36, baik yang stereo ataupun untuk yang seri mono. Ya, dan di sini selain itu apabila mungkin ada end customer yang masih menggunakan tipe yang lama dari Microsoft Teams yaitu yang dibilang dengan Skype for Business ya untuk namanya. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi T55 di sini juga masih mendukung Skype for Business apabila mungkin masih diperlukan ya. Karena mungkin ada end customer yang masih menggunakannya. Dari segi fitur sendiri, T55A cukup memiliki ini ya, banyak fitur yang cukup ini, cukup premium. Pertama adalah dengan memiliki layar sentuh, kita bisa lihat dari gambar ya, dari segi ergonomisnya gitu ya, kita bisa bahwa secara penampilan cukup premium dari seri ini. Dan juga yang pasti didukung dengan HD audio ya dari Yaling dan fitur-fitur yang lain gitu. Termasuk di Yaling tipe T55 di sini mendukung Bluetooth ya. Jadi misalkan mungkin dari rekan end customer mungkin lebih nyaman dan memang mereka sudah memiliki Bluetooth headset, mereka waktu sambungan telepon bisa mengkoneksikannya dengan Bluetooth headset. Jadi mungkin lebih nyaman apabila mungkin melakukan pembicaraan cukup lama gitu ya, ataupun untuk join conference. Ya. Nah, salah satu tipe juga yang mendukung interkoneksi dengan Microsoft Teams dari Yaling adalah tipe T58V. Di sini merupakan tipe yang sudah cukup lama ada ya. Jadi T58V mungkin dari rekan-rekan sekalian sudah pernah menggunakan gitu ya, atau pernah juga menjalankannya di dalam satu project. Nah, T58V di sini juga mendukung baik itu Microsoft Teams ataupun Skype for Business. Ya, dan kita juga sama, kita memiliki interface USB yang kita bisa menginterkoneksikan baik itu headset UH36 atau UH33. Nah, ini adalah tampilan dari T58V. Cuman satu hal, di sini walaupun T58V dia memiliki fasilitas kamera ya, tapi untuk interkoneksi dengan Microsoft Teams itu masih didukung adalah hanya audio untuk saat ini. Ya, jadi device T58V ini juga bisa digunakan untuk sebagai device Microsoft Teams untuk phone ya, untuk teleponi dari Microsoft Teams. Dari segi tampilan sendiri lebih lebih premium dibandingkan dengan T55 di mana memiliki layar yang lebih besar dan juga bisa digunakan untuk hal yang lain misalkan untuk membalas chat gitu ya dan sebagainya karena ada built-in untuk virtual keyboard-nya di layar semacam itu. Dan juga di sini T58V mendukung interkoneksi Wi-Fi dan juga Bluetooth. Jadi apabila mungkin ada satu lokasi yang mungkin tidak memiliki untuk kabel Ethernet ya, jadi dari user bisa menginterkoneksikan T58V melalui Wi-Fi dan juga bisa menginterkoneksikan untuk penangkapan audionya itu melalui Bluetooth headset juga gitu ya. Jadi cukup fleksibel untuk penggunaannya. Nah, oke, tadi di sini kita sudah bahas tentang device ya. Jadi device yang kita bisa gunakan untuk kita di remote location. Baik itu mulai dari seri VP59 itu adalah kita punya flagship video phone.
Kemudian T55A itu untuk interkoneksi dengan Microsoft Teams ataupun Skype for Business, dan juga T58V. Nah, bagaimana apabila kita mungkin, oke Pak, kita mau menggunakan, karena kita sudah memiliki PC, kita mau menggunakan PC kita misalkan untuk join conference gitu ya. Nah, pertama biasa ya sering dialamin adalah dua hal. Pertama, di PC kita belum memiliki video kamera. Kedua adalah bagaimana untuk penangkapan voice-nya. Karena apabila kita menggunakan hanya just webcam, webcam itu memiliki kapasitas untuk penangkapan suaranya cukup pendek. Karena kalau misal kita berbicara dari untuk satu ruang meeting ya, selain dari kualitas dari videonya sendiri yang kita perlu perhatikan, juga kedua adalah apakah audionya, terutama untuk audio reception ya, itu bisa terjangkau nggak? Apakah orang yang berada di ujung meja gitu ya, mungkin yang dengan jarak berapa meter itu masih terjangkau nggak suaranya? Untuk lawan bicara kita gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini Yaling memiliki beberapa device yang bisa mendukung hal tersebut. Ya, pertama adalah kita memperkenalkan UVC 30, yaitu adalah Yaling USB kamera. Di sini Yaling USB kamera di sini sudah mendukung untuk 4K kamera ya, dan memiliki software yang kita nanti tanamkan di PC, di mana software ini bisa mendukung untuk beberapa hal seperti untuk PDZ ya, jadi point, tilt, and zoom, kita bisa lakukan dari PC kita. Kita bisa setting dari PC kita. Dan untuk penerimaan audionya, untuk audio reception-nya, kita bisa menggunakan device yang baru juga kita perkenalkan, yaitu CP900. Di sini CP900 mendukung interkoneksi baik itu melalui USB ataupun melalui Bluetooth ke komputer kita ya, baik itu PC ataupun laptop. Jadi di sini apabila mungkin rekan-rekan end customer sudah memiliki CPU sendiri, baik itu PC atau laptop, yang mencukupi dari segi performa, maka bisa diinterkoneksikan dengan device Yearling baik UVC 30 untuk videonya dan CP900 untuk audionya. Di mana CP900 di sini sudah merupakan mikrofon dan juga speaker dengan jangkauan yang cukup jauh ya, sekitar 30 meter dari device PC kita gitu ya. Nah, di sini satu solusi yang ini ya, yang bisa digunakan. Dan apabila kita menggunakannya misalkan tidak untuk di rumah ya, misalkan bukan untuk di rumah, tapi misalkan kita memang pakai itu di meeting room di kantor ataupun mungkin kita pakai di beberapa solusi yang lainnya. Mungkin di sini contohnya adalah untuk di hospital gitu ya. Untuk sekarang lagi zamannya telemedicine karena pandemi COVID ini gitu ya. Nah, jadi UVC 30 dan CP900 tetap bisa digunakan karena di sini cukup fleksibel ya dari ini. Yang penting adalah kita sudah memiliki platformnya yang kita instalasi di PC kita ya, PC ataupun laptop, kita tinggal mengkoneksikannya aja antara kamera dan juga untuk conference phone-nya dari CP900. Jadi di sini juga apabila mungkin dari end customer juga memerlukan menggunakan untuk platform yang lainnya, device dari Yearling tetap bisa mensupportnya dengan kedua device ini. Sebagai pilihan juga dari UVC 30 ini dia sudah certified untuk Microsoft Teams. Ya, jadi apabila rekan-rekan menggunakannya menginterkoneksikan dengan PC, tidak perlu khawatir karena secara kualitas gambar itu sudah certified ya, sudah accepted untuk platform Microsoft. Ya, dan juga untuk platform-platform yang lainnya tentunya. Gitu. Nah, apabila mungkin dibutuhkan, mungkin kita bisa melihat bahwa, oh dari segi ruangannya mungkin ini bukan ruangan yang kecil, mungkin ruangan skala menengah ataupun besar ya. Nah, Yaling juga memiliki solusi untuk UVC 50 dan UVC 80. Bedanya untuk UVC 50 di sini adalah dari segi kameranya dia 5 kali optical zoom, dan dari UVC 80 memiliki kamera yang lebih besar ya, dia sampai 12 optical zoom. Jadi misalkan kita bisa menghitung dari ruangannya ya, dari ruangannya apakah mungkin kalau ruangannya besar dan dari sometimes kita memerlukan untuk kita bisa
zoom out gitu ya ke partisipan yang atau pembicara yang ada di ujung ruangan, kita bisa menentukan apakah kamera yang cocok untuk kondisi tersebut ya, apakah UVC 50 atau UVC 80. Jadi UVC 80 di sini itu untuk ruangan yang ya kita bilang sih ruangan besar ya. Kita sempat tes itu untuk ruangan up to sampai 10 sampai 12 meter itu masih tercover dengan UVC 80. Jadi mungkin untuk semacam ruangan kelas gitu ya ataupun hall gitu ya. Nah, itu mungkin UVC 80 bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk itu gitu. Ya, jadi di sini adalah range kamera ya, dari Yalink berbasiskan USB yang kita bisa interkoneksikan dengan PC apabila kita menggunakan software based video conference platform. Ya, jadi di sini cukup fleksibel. Oke. Berikutnya, setelah tadi kita bicara untuk dari segi device dan kamera, kita berbicara mengenai untuk conference phone-nya sendiri atau ini ya, untuk audio device-nya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kita memiliki CP900 yang kita unggulkan ya. Di sini adalah device yang baru ya, jadi hot from the oven dari Yalink. Pertama itu keunggulannya adalah memiliki baterai. Jadi CP900 di sini itu adalah portable conference phone device ya, kalau bisa kita bilang. Karena ukurannya cukup compact dan juga secara performa itu cukup tinggi. Pertama, dia memiliki microphone array, jadi 6 beamforming microphone array yang support noise suppression. Dan dia juga support full duplex, jadi audionya dia benar-benar full dua arah ya, jadi tidak gantian, jadi full dua arah. Dan di sini untuk dari segi range-nya sendiri dia up to sampai 2 meter plus untuk audio reception dan untuk volumenya cukup keras ya. Jadi mungkin kalau kita bilang untuk ruangan up to mungkin 6 meter, 5-6 meter sih masih kejangkau dengan speaker ini. Dan karena dia memiliki interkoneksi USB atau Bluetooth gitu ya. Jadi kita bisa mengkoneksikan semua perangkat, baik itu semua perangkat yang berbasiskan Bluetooth ya, baik itu laptop kita ataupun mungkin handphone kita gitu misalkan ya. Bila mungkin kita lagi di luar, oke karena kita mungkin lagi di jalan gitu ya, lagi di jalan, kita tinggal mungkin bisa join ke meeting itu melalui handphone kita dan suaranya mungkin kita bisa alihkan ke CP900 gitu ya melalui Bluetooth. Jadi semua device yang berbasiskan Bluetooth bisa interkoneksi dengan CP900 di sini. CP900 sendiri juga secara secara ini ya, secara penggunaan itu cukup fleksibel. Jadi seperti yang digambar kita bisa lihat ya bahwa kita bisa taruh untuk ruang meeting, kita bisa taruh di meja kerja kita di office ataupun kita sewaktu kita traveling. Jadi beratnya mungkin hanya sekitar nggak sampai 1 kilo sih, mungkin hanya sekitar mungkin 600 graman ya untuk beratnya. Jadi apabila kita perlu untuk ini kita tinggal membawanya aja ke ini ya bersama dengan perangkat kita yang lain gitu. Jadi bisa kita fungsikan sebagai portable device kita. Dari segi tampilan dari segi atas seperti ini ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa di sini ada juga dilengkapi dengan tombol answer and decline. Jadi apabila mungkin rekan-rekan interkoneksikan dengan phone ya, dengan teleponi device, kita bisa menggunakan kedua tombol ini, baik itu untuk reject ataupun answer. Ya, dan untuk button yang lain standar ya, kita ada Bluetooth, ada power, dan juga ada karena di sini dia sudah certified untuk Microsoft Teams memiliki tombol untuk Teams ya. Apabila rekan-rekan menggunakan platform Teams, kita tinggal mentombol untuk Microsoft Teams ini untuk melakukan beberapa fitur-fitur dari Microsoft Teams. Ya. Dan terakhir kita memperkenalkan juga untuk CP960. Di sini mungkin rekan-rekan sudah mengetahui CP960 adalah sebagai device dari Yalink untuk video conferencing ya. Nah, akan tetapi dari CP960 di sini itu juga kita bisa gunakan adalah sebagai untuk interkoneksi ke PC, ya, ke PC ataupun ke handphone via Bluetooth. Ya, itu mungkin yang dari rekan-rekan belum pernah coba ya. Jadi CP960 di sini kita bisa interkoneksikan ke PC apabila mungkin kita menggunakan PC kita sebagai sebagai platform perbaikan software ya untuk join ke meeting tertentu. Kita sudah menggunakan Yalink USB kamera. Nah, untuk audionya karena mungkin ruangannya besar sekali ya,
mungkin kita bisa menggunakan CP960 sebagai device-nya, di mana CP960 memiliki penangkapan audio yang jauh lebih luas ya. Jadi dari untuk CP960-nya sendiri itu memiliki jangkauan audio up to 6 meter, dan apabila masih kurang kita bisa juga menambah dengan CPW90 untuk wireless microphone-nya, di mana masing-masing wireless microphone di sini itu up to 3 meter. Dan jangkauannya antara wireless microphone dengan CP960-nya itu up to 30 meter atau 100 feet. Ya, jadi apabila mungkin end customer-nya ruang meeting-nya itu memiliki kapasitas atau cukup luas ya, kita bisa juga menggunakan CP960 sebagai solusi untuk audionya, baik itu untuk speaker ataupun mikrofon. Dan di sini apabila mungkin ruangannya juga misalkan oke, karena ruangannya cukup luas, secara pembicara mungkin masih bisa tercover karena apa namanya ini ya, pembicara mungkin berada di depan gitu ya, masih tercover dengan CP960. Tapi yang di belakang mungkin karena ruangannya luas, mungkin kayak hall gitu ya. Nah, kita tetap bisa menginterkoneksikan di CP960 di sini dia memiliki jack untuk audio. Jadi misalkan kita oke, kita memilih untuk speakernya, untuk audio out-nya kita gunakan misalkan speaker aktif gitu ya, ataupun untuk audio sistem ruangan itu sendiri. Nah, itu tetap kita bisa lakukan. Jadi di sini cukup fleksibel ya. Di sini adalah salah satu keunggulan Yaling di mana untuk device-nya sendiri berbasiskan modular dan kita bisa kombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi baik itu untuk dari segi kameranya sendiri, untuk ruangan seluas apa gitu ya, ataupun dari segi juga untuk audionya sendiri. Jadi kita memiliki untuk yang portable device dengan CP900 ataupun memiliki untuk yang conference phone device untuk jangkauan yang lebih luas dengan CP960 gitu. Jadi sangat fleksibel. Dan CP960 sendiri ini di sini juga modular. Apa kita memerlukan wireless microphone-nya atau tidak itu tergantung dari kita sendiri ya. Kalau mungkin dengan jangkauan 6 meter udah cukup Pak, kita nggak perlu wireless lagi. Nah itu bisa. Jadi kita hanya perlu membeli CP960-nya saja. Tapi kalau ruangannya lebih besar, nah kita baru mungkin menambahkan ya dengan CPW 90 sebagai wireless microphone-nya. Nah, jadi di sini adalah solusi-solusi dari Yaling ya untuk bagaimana Yaling bisa membantu rekan-rekan end customer itu untuk menjalankan meeting dengan lebih nyaman ya tentunya ya, dengan lebih nyaman dan juga dengan kualitas yang lebih tinggi gitu dengan berbagai device. Baik itu tadi pertama kita memiliki device untuk dari sisi dashphone ya, dari segi dashphone baik dengan PP59, kemudian kita memiliki untuk yang Microsoft Teams dua tipe, untuk T55A dan juga T58V gitu. Dan selain daripada itu, Yaling juga memiliki USB kamera yang bisa digunakan untuk ruang meeting yang lebih besar. Dan juga untuk audionya, Yaling juga memiliki CP900 dan juga CP960. Dan semua ini bebas untuk dikombinasikan ya. Baik tadi seperti yang saya sampaikan di VP59 sendiri juga mendukung UVC 30 nih. Apabila mungkin oke, eh, saya tidak mau ada PC di ruang meeting, jadi saya pakai device. Nah, saya bisa menggunakan VP59. Saya interkoneksikan dengan kamera ruang meeting UVC 30 atau UVC yang lebih besar gitu ya. Dan juga untuk audionya saya menggunakan CP960 agar satu ruangan tercover. Nah, itu bisa juga. Ya, jadi sangat fleksibel solusi dari Yaling. Dan solusi-solusi ini sudah tersedia di Indonesia. Mungkin dari rekan-rekan bisa juga nanti menyampaikan ya solusi-solusi ini dan menyesuaikan dengan kebutuhan end customer yang real ya di ini untuk ruang meeting mereka ataupun untuk personal use ya. Jadi jadi pilihan device-device dari Yaling untuk untuk berbagai kebutuhan customer. Ya, seperti itu. Ya, oke, sampai di sini untuk materi saya. Kita mungkin akan langsung masuk ke seri untuk question and answer. Kalau mungkin rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, silakan dikirimkan di ini ya, kolom kolom sebelah kanan di bagian chatting atau question. Ya, silakan disampaikan di sana apabila rekan-rekan ada pertanyaan.
Oke, pertanyaan pertama ya. Jadi saya akan mulai. Pertama ada pertanyaan dari Pak Amundan. Apakah kita bisa menggunakan device-device ini untuk interkoneksi dengan platform lain? Contohnya Google Meet gitu ya, yang mungkin sekarang juga digunakan oleh sebagian customer. Ya, bisa Pak. Jadi Yalink sendiri itu juga mendukung untuk platform ini. Tapi untuk Google Meet kita bisa menggunakan tadi USB kamera kita ya Pak. Jadi mulai dari UVC 30, UVC 50 atau UVC 80 dan kita bisa menginterkoneksikan juga menggunakan untuk audionya ya menggunakan CP900 atau CP960 tergantung ruangannya Pak nanti. Jadi di situ kita bisa menggunakan berbagai macam platform ya baik itu Google Meet ataupun yang lainnya Pak nanti. Seperti itu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari sebentar dari Pak Riki ya. Untuk UVC 30 dan digabungkan dengan CP900, apakah bisa menggunakan software conference apapun? Ya, betul Pak. Apabila kita menggunakan UVC 30 dan CP900, berarti kita menggunakan platform PC ya Pak. Kita menggunakan platform PC. Dan di sini Bapak bisa menggunakan platform apapun yang berbasiskan software Pak. Ya, jadi platform apapun yang berbasiskan software. Jadi kita tinggal menggunakan platform tersebut di PC kita dan menggunakan UVC 30 sebagai kamera dan CP900 sebagai conference phone-nya gitu Pak Riki. Ya. Oke, pertanyaan dari eh sebentar. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Richard ya. Apakah untuk materi dapat di-share by email? Bisa, Pak. Nanti materi akan kami kirimkan selepas acara webinar ini ke email semua peserta ya. Jadi nanti Bapak akan mendapatkannya di email, Pak, nanti untuk link untuk downloadnya. Ya, silakan nanti dipelajarin. Oke, pertanyaan untuk Pak Reza, apakah support WhatsApp? Nah, di sini nih Pak, WhatsApp sendiri itu sebenarnya belum belum support untuk baik di device base ataupun di PC base, Pak. Kalau untuk kita bicara untuk komunikasi ya, Pak, untuk call, baik video ataupun audio, ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan tetap WhatsApp itu hanya bisa saat ini hanya bisa digunakan di device base, Pak, baik itu Android atau iOS. Kalau untuk kita untuk call, tapi kita bisa interkoneksikan dengan CP900, Pak, untuk audionya. Ya, itu bisa. Jadi Bapak tetap harus menggunakan Android base untuk software software platformnya, tapi audionya Bapak bisa dibantu nanti dengan tadi Pak, dengan menggunakan CP900 via Bluetooth ya ke handphone Bapak gitu ya Pak Reza. Ya, jadi itu kita bisa bisa sedikit trik bahwa oh kita bisa menggunakan WhatsApp itu untuk ya ini ya untuk meeting kecil gitu misalkan Pak. Ya, jadi penangkapan audionya untuk ruang meeting Bapak tetap tercover gitu seperti itu. Oke. Berikutnya untuk pertanyaan dari Pak Dedi, apakah T58V itu adalah based on Android? Ya, betul Pak. Jadi base system ya. Jadi kita bilang jadi T58V bukan dalam artian tampilannya Android, Pak, bukan. Tapi base system dari T58V itu adalah Android. Seperti yang kita tahu bahwa Android di sini kan adalah sebuah OS, Pak ya. Jadi OS platform untuk apa namanya portable device. Nah, jadi T58V memang base sistemnya itu adalah Android, Pak, Android OS. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Fatoni. Apakah UVC 30 bisa dipasang di atas laptop langsung atau memerlukan peripheral lain atau bracket mungkin ya maksudnya Pak ya? Ya, jadi gini Pak, UVC 30 ataupun UVC 50 atau UVC 80 itu sudah dilengkapi dengan bracket Pak. Bracket di sini terutama untuk yang seri besar Pak ya, UVC 50 dan UVC 80. Tapi kalau untuk UVC 30 itu dia seperti Bapak lihat di gambar tadi ya. Jadi UVC 30 dia bracketnya sudah otomatis bisa langsung dipasang di atas eh, display device Pak, baik itu televisi ataupun monitor gitu ya. Jadi kita tinggal pasang aja langsung di atasnya itu dan dia nanti akan melekat Pak sudah UVC 30 tersebut. Jadi tidak perlu tambahan bracket.
Tapi untuk UVC 50 dan UVC 80, untuk bracketnya itu dibawakan, Pak. Jadi untuk agar bisa lebih pas gitu ya, dipasang di atas display device, gitu. Oke. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Iwan, apakah UVC 30 sudah include mic? Jawabannya belum, Pak. Jadi UVC 30 di sini itu baru untuk kameranya. Nanti untuk mikrofon kami merekomendasikan itu ini ya, merekomendasikan dari CP900 atau CP960. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya untuk UVC 30 memang kita fokuskan itu untuk dari segi kameranya sih, Pak, kameranya. Karena UVC 30 biasanya kita gunakan untuk meeting room, Pak, untuk huddle atau small meeting room ya. Seperti itu. Terus pertanyaan dari Pak Imam, untuk perangkat-perangkat tadi apakah available? Ya, Pak, perangkat-perangkat tadi sudah available. Nanti silakan Pak Imam menghubungi ke ini ya, ke kami apabila ada kebutuhan. Ya. Pertanyaan dari Pak Riki, apakah kamera UVC sudah ada fitur untuk ini ya, intelligent zoom? Jadi bisa zoom otomatis ke orang yang lagi berbicara. Ya, jadi untuk UVC 30 itu kita ada fitur, Pak, untuk namanya itu presenter focus ya namanya ya kalau di Yaling ya. Jadi itu ada. Jadi ya UVC 30 akan mengarahkan itu mungkin sedikit lebih fokus itu ke dari mana suara itu berasal, Pak. Ya, semacam itu. Nanti mungkin untuk lebih detailnya Bapak bisa nanti pelajarin ya, pelajari di datasheet-nya UVC 30. Di sana cukup lengkap, Pak, nanti. Apabila dan Bapak nanti ada pertanyaan, silakan menghubungi kami. Terus pertanyaan berikutnya, Pak Dedi, apakah OS Android-nya bisa di-upgrade? Sebenarnya Yaling nanti akan menyediakan ini Pak untuk ini ya untuk T58V tadi ya. Jadi Yaling akan menyediakan itu firmware update Pak. Nah firmware update di sini itu nanti akan otomatis berikut dengan OS-nya. Ya jadi dan ini Yaling sudah tes dan memang sudah fully compatible ya. Untuk OS di sini bergabung dengan solusi dari Yaling di atasnya gitu Pak. Jadi no worries, Yaling selalu memberikan update secara berkala apabila ada pengembangan, Pak. Jadi itu termasuk juga untuk update OS-nya, gitu ya. Dari Pak Bondan, CPW90 dan CP900 apakah bisa terkoneksi melalui USB dongle, jadi tidak perlu pairing Bluetooth. Bisa, Pak. Jadi CP900, ini kita bicara untuk CP900 dulu ya Pak. Jadi CP900 itu dia memang support untuk USB Pak, koneksi. Jadi tidak harus melalui Bluetooth Pak. Jadi ini adalah pilihan. Bapak bisa connect melalui Bluetooth ataupun Bapak bisa connect melalui USB gitu ya ke PC Bapak. Tapi untuk CPW90 ini hanya bisa connect ke CP960 Pak sebenarnya. Jadi CPW90 di sini adalah aksesoris atau tambahan dari CP960 untuk wireless microphone-nya, Pak. Dan CP900 itu tidak support untuk CP90, CPW90, berbeda, Pak. Jadi tadi wireless microphone dari CPW90 itu untuk conference phone CP960. Gitu ya, Pak. Dari Pak Wari, untuk CP900 kalau dipakai di ruangan terbuka, apakah ada fitur untuk noise cancellation? Ada, Pak. Jadi no worries untuk CP900 di sini itu support untuk noise suppression. Ya, jadi apabila Bapak menggunakan di luar ruangan yang mungkin ya agak ramai seperti itu, Pak ya. Nah, jadi CP900 akan mendeteksi, Pak, apakah ini suara voice Bapak gitu ya, yang memang Bapak lagi di dekatnya CP900 atau tidak. Apabila dia menganggap bahwa oh ini adalah noise dia, nah itu dia akan di-cancel, Pak. Jadi CP900 akan lebih fokus ke noise pembicaranya gitu ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Ahmad, UVC 50 dan UVC 80 dijual terpisah? Betul, Pak. Jadi UVC 50, 80 atau 30 ya, jadi semua tipe Yaling itu dijual modular ataupun terpisah. Jadi benar-benar kita bisa kombinasikan gitu ya, Pak, sesuai dengan kebutuhan nantinya. Oke. Pertanyaan dari Pak Rudi, CP900 apakah bisa diparalel 2 sampai 3 device untuk ruangan yang lebih besar? Nah, CP900 di sini sebenarnya itu adalah untuk interkoneksi ke satu single connection Bluetooth kalau Bapak mungkin menggunakan wireless ya. Nah, apabila Bapak mungkin
memiliki skema khusus. Ya, misalkan, oh Bapak mau menerima suaranya itu dari berbagai ini Pak, mungkin beberapa device deh. Nah, mungkin Bapak bisa istilahnya agak custom. Jadi CP900 ini Bapak interkoneksikan dengan mungkin beberapa device ya, device baik itu PC ataupun device lain yang bisa menerima koneksi Bluetooth. Nah, nanti Bapak perlu mixer lagi, Pak, untuk menggabungkan suara itu gitu ya. Karena setahu saya kalau misalkan kita menggunakan PC belum bisa dia menerima interkoneksi Bluetooth lebih dari 2 device. Jadi Bapak juga memerlukan nanti device tambahan gitu, Pak. Tapi nanti sound out-nya Bapak mixer lagi di satu mixer untuk masuk ke speaker ruangan. Ya, seperti itu. Dari Pak Reza untuk Bapak, customer Bapak membutuhkan aplikasi WhatsApp untuk menerima pesan teks. Apakah perangkat yang dapat dipakai gitu Pak istilahnya ya? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan Pak, untuk WhatsApp di sini itu WhatsApp sendiri masih terlimitasi hanya bisa diinstalasi itu di apa namanya di device phone Pak, baik itu Android ataupun iOS. Jadi WhatsApp belum bisa diinstalasi di device lain dua hal ini. Jadi mungkin belum bisa diakomodasi di perangkat Yaling ya Pak saat ini. Tapi untuk audionya Bapak tetap bisa menggunakan CP900 untuk audionya gitu Pak. Tapi untuk software WhatsApp sendiri tetap Bapak harus menggunakan phone model gitu ya, baik itu Android atau iOS macam itu. Oke, Pak William, bagaimana keamanan dari OS Android di Yaling? No worries Pak. Jadi di sini yang digunakan oleh Yaling adalah Android OS-nya sendiri sebetulnya. Ya, jadi Android OS-nya yang Yaling gunakan dan dari segi security yang pasti kita sudah pasti ini ya Pak, kita Yaling pastikan bahwa device tersebut harus aman Pak. Terutama kan Yaling di sini soalnya kan juga bisa digunakan di remote location seperti itu ya. Ya, jadi cukup aman untuk digunakan Pak untuk device dari Yaling sendiri walaupun dia berbasiskan Android. Ya, seperti itu. Oke. Berapa maksimal wireless microphone yang bisa dikoneksikan ke CP960? Pertanyaan dari Pak Agus ya. Maksimal 2, Pak. Jadi satu CP960 yang segitiga itu, Pak, itu bisa digunakan 2 wireless microphone CPW90. Ya, jadi wireless microphone-nya maksimal 2, Pak. Jadi kita bisa taruh di manapun, jangkauannya dia jaraknya 30 meter, jadi cukup jauh, Pak. Jadi tidak masalah ya, Pak Agus ya. Jadi untuk digunakan. Jadi tapi memang maksimal dia dua wireless microphone, Pak. Jadi mungkin misalkan kalau Bapak gunakan di ruangan yang besar, nah itu kan bisa apa namanya bisa disesuaikan Pak ya. Mungkin pembicaranya ada di sebelah mana. Nah mungkin wireless microphone itu diletakkan mendekati ke arah pembicara. Seperti itu sih Pak Agus. Ya. Oke, pertanyaan dari Pak Amudan, CP920 ke CP960 itu fiturnya jauh atau enggak? Nah, ini mungkin pertanyaan baru ya. Jadi CP mungkin buat rekan-rekan yang lain, Yaling juga memiliki device untuk CP920 tipenya Pak, yaitu conference phone, tapi di bawahnya CP960. Kebetulan untuk CP920 di sini dia belum mendukung untuk USB connection Pak. Jadi koneksinya hanya bisa melalui Bluetooth. Nah, untuk fitur-fiturnya sebenarnya cukup jauh, Pak. Karena dari CP960 sendiri, pertama dia mendukung untuk wireless microphone. CP920 belum mendukung wireless microphone, Pak. Kedua, CP960 juga certified untuk Microsoft Teams. Jadi, apabila Bapak ingin menggunakan CP960 untuk interkoneksi dengan Microsoft Teams, itu Bapak bisa langsung connect tanpa tambahan device apapun, Pak. Jadi, fiturnya cukup fleksibel ya Pak dari CP960. Jadi memang dikhususkan untuk ruang meeting yang luas sekali Pak untuk CP960. Nah, untuk ruang meeting yang agak kecil Bapak bisa menggunakan CP900 sebenarnya untuk lebih fleksibelnya Pak, seperti itu. Oke, device phone apakah ada SIP-nya? Pertanyaan dari Pak Makmun. Ada Pak. Jadi untuk tadi yang seperti kita sampaikan ya, semua device yang kita sampaikan baik itu VP59 ataupun T58V itu support SIP, Pak. Kecuali hanya ya, Pak, hanya kecuali T55A. Itu dia tidak support SIP. Gitu. Jadi kalau Bapak gunakan Bapak untuk interkoneksi dengan IPPBX yang bisa digunakan dari device yang kita bahas hari ini adalah VP59 dan juga T58V. Gitu, Pak. Tapi untuk T55A mohon maaf karena itu hanya
device yang hanya untuk Microsoft Teams, Pak, seperti itu. Ya. Oke, untuk CP900 apakah ada dongle Bluetooth-nya? Nah, untuk CP900 sebenarnya tidak ada dongle Bluetooth-nya, Pak. Jadi dongle Bluetooth di sini sebenarnya kalau Bapak menggunakan laptop yang sudah ada saat ini, Pak ya, itu sudah built-in Bluetooth sebenarnya. Itu Bapak bisa interkoneksi dengan Bluetooth itu. Ataupun kalau Bapak menggunakan PC, Bapak bisa menggunakan Bluetooth dongle, Pak. Itu di pasaran cukup banyak, harga sekitar 30 sampai 40 ribu ya untuk Bluetooth dongle itu. Jadi Bapak bisa menginterkoneksikan dari CP900 ke PC Bapak nantinya. Sebenarnya itu Pak Adi. Ya. Oke, pertanyaan dari Pak Ahmad, apakah perangkat yang disampaikan tersebut ready? Semua perangkatnya sudah ready, Pak, di Indonesia. Jadi Bapak nanti tinggal info kalau ada kebutuhan, Pak Ahmad. Ya. Oke, dari Pak Zainal, apakah VC800 bisa support untuk intelligent zoom? Nah, kebetulan untuk tipe VC800 itu nanti akan include di tipe upgrade berikutnya, Pak Zainal. Ya, jadi untuk kita bilang untuk intelligent zoom ya. Jadi saat ini Yaling lagi mengembangkan juga untuk fitur intelligent zoom di tipe video conference device, Pak. Seperti itu. Nanti kalau memang ada apa namanya sudah ada fitur tersebut, pastinya dari Yaling akan menginformasikan ke semua rekan-rekan nantinya untuk fitur baru itu ya. Semacam itu. Ya, jadi itu mungkin beberapa pertanyaan untuk hari ini. Jadi untuk acara webinar kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Jangan khawatir mungkin rekan-rekan tadi yang sempat ketinggalan atau bagaimana. Acara ini kami rekam, jadi recorded ya. Jadi nanti sehabis webinar dari tim Yaling akan mengirimkan rekamannya berikut dengan untuk PowerPoint-nya yang Bapak nanti bisa gunakan untuk presentasi ke end customer gitu ya Pak. Dan juga misalkan Bapak memerlukan nanti untuk ada pertanyaan dan hal yang lain nanti bisa juga disampaikan kami. Seperti itu. Ya, jadi demikian untuk acara webinar pada hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua dan em, apa namanya opportunity yang baru buat kita semua Pak nantinya gitu ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua dan selamat siang.